Kita melihat saudara Jokowi Mulyono itu ya, itu memang sudah mengobrak-abrik aturan main, berlagak lakunya itu seperti Raja Jawa gadungan. Raja Jawa yang tidak pokro menurut saya ya, karena ilmunya cuma nebang kayu ya, tukang pelitur dan lain-lain. Tapi ini kasus Jokowi ini dan keluarganya memang kasus orang yang sakit jiwa. Saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya kita ini secara format ya, bentuknya kita memang sudah menerima demokrasi. Ada pemilu tiap 5 tahun, ada lembaga DPR, ada lembaga DPD, keduanya kalau disatukan jadi MPR, kemudian pemilihan bupati, gubernur dan lain-lain, one man one vote ya. Itu sekelibatan seperti demokrasi. Tetapi isinya kalau dioncei dalam bahasa Jawanya ya, dikupas ya, yang ada itu adalah sebuah otoritarianisme atau autokratisme. Jadi sang presiden menjanjikan akan memperhatikan kepentingan rakyat, akan bersama rakyat, akan segala macam lah hal-hal yang ideal, yang enak didengar oleh kuping kita. Tapi begitu masuk ke istana, dia tiba-tiba berubah jadi makhluk, namanya itu autokrat ya. Belum sampai diktator ya, tapi sudah mengarah ke sana. Dengan enaknya kita melihat saudara Jokowi Mulyono itu ya, itu memang sudah mengobrak-abrik aturan main sebuah demokrasi dengan keuangannya, dengan mengerahkan partai coklat, dengan mengerahkan hal-hal yang sebenarnya tidak lucu dalam sebuah demokrasi, yaitu membuat pro Jokowi yang dibiayai segala macam ya. Itu kemudian untuk mendukung apa saja yang diinginkan oleh Jokowi, yang intinya adalah dia itu sedang sudah mengusahakan ya, membangun sebuah nepotisme, kemudian berlagak lakunya itu seperti Raja Jawa gadungan. Jadi saudara, waktu dia mantu anak perempuannya yang barep itu di Medan, itu pestanya itu 1 hari di Solo, kemudian 3 hari pagi, siang, malam itu di Medan. Kemudian karena sok raja itu, dia meminta kepada Keraton Solo supaya 7 kereta kencana beserta kudanya, beserta saisnya itu diboyong ke Medan. Ini bukan Presiden Republik, ini bergaya Raja Jawa tadi ya. Raja Jawa yang tidak pokro menurut saya ya, karena ilmunya cuma nebang kayu ya, tukang pelitur dan lain-lain. Saya nggak tahu siapa dulu ada kekuatan luar biasa bisa melambungkan ya, bapaknya Gibran ini dari wali kota, gubernur sampai presiden 2 periode ya. Udahlah, itu sudah terjadi ya. Kita tidak usah meratapi terlalu lama, tetapi sekarang ini what is to be done, apa yang mesti kita kerjakan. Nah, kalau 8 poin dari Purnawirawan yang sudah kita semua menghafal ya, karena sering dibahas di medsos itu ya, maka 8-nya itu memang masuk akal, ideal, itu yang kita butuhkan, tetapi memerlukan perjuangan. Dalam khazanah politik itu ada kata-kata nobody will relinquish his or her power voluntarily. Tidak ada penguasa laki atau perempuan yang melepaskan kekuasaannya secara sukarela, tidak ada. Kecuali orang yang otaknya waras, punya hati nurani, mereka tahu kapan harus turun panggung sehingga tidak membuat onar bangsanya. Tapi ini kasus Jokowi ini dan keluarganya memang kasus orang yang sakit jiwa. Saya katakan dia itu seorang pathological and professional liar ya. Seorang penipu profesional dan patologis. Jadi kalau seminggu tidak bohong itu meriang badannya.
Nah, ini sudah saya katakan berkali-kali, alhamdulillah nggak diapa-apakan juga. Ya. Walaupun mungkin dulu diingatkan Pak jangan kenceng-kenceng Pak, nanti Bapak urusannya. Kan saya punya argumen. Ya. Nah sekarang buat itu bidang tadi. Nah jadi mari dari Yogyakarta ini ya, pernah menjadi ibu kota RI ya, beberapa lama waktu itu. Gedung negara itu pernah menjadi tempat presiden bekerja. Ya. Nah saya mengusulkan selesainya ini segera dibuat semacam panitia ya, untuk membentuk sebuah majelis rakyat Indonesia MRI katakanlah, untuk membuat scale of priority, skala prioritas apa yang bisa kita kerjakan. Jadi pertama kita merevisi kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang dulu ketika saya jadi ketua MPR 5 tahun itu memang berdasarkan seluruh fraksi partai, ABRI juga di situ, urusan golongan di situ. Ya. Memang itu sudah kita lakukan sebaik-baiknya. Tetapi konstitusi itu bukan Quran. Ya. Kalau Quran tentu tidak boleh sampai hari kiamat kita ubah, tidak boleh, karena itu wahyu dari Allah. Ya. Tapi kalau undang-undang dasar konstitusi itu anytime bisa diperbaiki, bisa diamandemen, sehingga kita tenang saja. Ya. Ini memang sesuatu yang biasa. Di Amerika itu berkali-kali ada amandemen. Nah jadi saya akan singkat saja ya, bahwa di tengah-tengah rakyat yang kembang kempis memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, di mana pengangguran makin merajalela, kemiskinan juga makin merata, kemudian banyak korporasi besar sudah bangkrut, sudah meninggalkan Indonesia, dan dengan gaya kepemimpinan sekarang ini, ya, itu seorang Hercules bisa melanglang kemana-mana. Sehingga itu kemudian kata para ekonom dampaknya adalah bahwa para investor itu yang mau datang ke Indonesia berubah pikiran, lebih baik ke Vietnam, ke Thailand, ke Malaysia, Filipina, dan bukan Indonesia. Nah jadi sekali lagi saya usul supaya ini tidak hanya letupan kemudian memicu kesadaran kita, tapi kita follow up, Bapak-bapak membuat panitia, nanti Purnawirawan mengajak para pemuda, para mahasiswa, para partai-partai yang masih paham arti Pancasila dan lain-lain, kemudian menjadi sebuah national movement, ya. National explosion kalau perlu, ya. Karena memang itu sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita. Tidak bisa kita harus menerus seperti ini, makin lama makin barat, makin barat, makin barat. Jadi paradoks Indonesia itu adalah negara kaya raya, punya apa-apa ada, tapi tidak ada apa-apa. Yuk, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bertanya Indonesia punya tambang apa? Semua tambang ada, kayak hutan, lautan dan lain-lain, sehingga apa-apa ada. Ya. Tapi untuk rakyat itu tidak ada apa-apa karena digotong ke luar negeri dengan pengetahuan pemerintah yang sedang berkuasa itu. Ya. Jadi saya kira itu saja usul saya. Ya. Kemudian orang yang menegakkan keadilan dan kebenaran itu dipuji oleh Allah, ya, menjadi manusia yang paham bagaimana menegakkan keadilan, sementara ketidakadilan, injustice itu kita melihat dari Sabang sampai Merauke. Ya. Dari dulu sampai hari kiamat itu negara boleh mengambil sistem republik, ya, emirate, kingdom, dan apapun lah ya. Selama negara itu dengan berbagai sistem politiknya itu berbeda-beda namanya, tetapi kalau keadilan itu ditegakkan, maka bangsa bersangkutan itu akan stabil, negara juga stabil, kemudian termanifestasikan menjadi keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan politik, dan lain-lain. Nah, jadi siapa tahu Allah memberkati gerakan kita ini. Memang perlu waktu. Ya. Jadi kalau ada yang kritik, ya itu sudah pantas. Kalau dikritik berarti betul. Ya. Saya masih ingat waktu saya dihujat zaman reformasi itu, tadi dikatakan macam-macam. Pagi-pagi almarhum Pak Kiai Ali Yafi, tokoh NU yang sangat lurus, itu datang ke rumah saya, menghibur saya.
Mas Amin, kalau Anda dihujat, disumpah serapah itu tenang-tenang saja. Nabi kita itu manusia sempurna. Ya. Jadi khairul insan, khairul anam itu Nabi kita itu. Ya. Nabi kita itu yang begitu sempurna, itu musuhnya banyak. Dikatakan Nabi kita itu sakit ayan, lujina sakit gila, kemudian tukang tenung, penyihir dan lain-lainnya. Apalagi Anda Mas Amin, ya Pak, saya bukan sekuku hitamnya Nabi, jadi setelah itu saya juga no problem. Ya. Jadi dalam bahasa Jawa, dijiwit dari kulit, disetot dari otot, setan ora doyan, demit ora dulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.